Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Amin, NPM 2312 5942. Tugas bab 9, buku kelas 7, salat sunnah muakkad dan ghairu muakkad, yang ditugaskan mencari ayat Al-Quran. Yang pertama, dalil-dalil Al-Quran tentang salat sunnah muakkad. 1. Salat rawatib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, peliharalah semua salat fardu dan salat wusta, berdirilah karena Allah dalam salat dengan khusyuk. Al-Baqarah ayat 238. Ayat tersebut Allah menjelaskan hukum asasi antara manusia dengan Allah, yakni salat. Hal ini seakan mengingatkan agar persoalan keluarga tidak membuat manusia lupa akan kewajiban asasinya, yaitu salat. Karena itu ayat ini dimulai dengan kata perintah, peliharalah secara bersungguh-sungguh, baik secara pribadi maupun saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya tentang semua salat, termasuk salat rawatib. Yang kedua, billahi minasyaitonirrajim, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Artinya, orang-orang yang memelihara salat mereka. Al-Mu'minun ayat 9. Jadi beruntunglah orang yang memelihara salatnya, di antaranya dengan memelihara waktu salat yang utama, yaitu awal waktu, serta memelihara pula rukun, wajib dan sunnahnya. Nah, di sunnah itu termasuk juga salat rawatib. Kemudian salat tahajud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Al-Isra ayat 79. Jadi ayat tersebut memerintahkan langsung kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat tahajud sebagai ibadah tambahan, dan menunjukkan bahwasanya salat tahajud merupakan salah satu amalan paling penting yang dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Artinya, mereka sedikit sekali tidur pada malam waktu. Az-Zariyat ayat 17. Dan juga ayat ke-18, wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Nah, dua ayat di atas menerangkan bahwasanya sifat-sifat orang yang takwa, yaitu sedikit sekali tidur malam karena mengisi waktu dengan sholat tahajud. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Al-Furqan ayat 64. Ayat di atas juga menjelaskan tentang sikap dan sifat mereka yang ketika berhubungan dengan Tuhan pencipta alam pada malam hari. Apabila telah sunyi atau sepi, manusia lelap dibuai oleh nyenyaknya tidur, mereka mengerjakan sholat tahajud dan berdiri menghadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian juga tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, lambung atau tubuh mereka jauh dari tempat tidur untuk salat malam seraya berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut akan siksanya dan penuh harap akan rahmatnya, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. As-Sajdah ayat 16. Jadi orang-orang yang beriman itu terbiasa bangun pada malam hari untuk salat malam, yaitu termasuk juga salat tahajud, karena membuat lambung mereka jauh dari tempat tidur. Dan kemudian mereka berdoa kepada Tuhannya penuh rasa takut terhadap azab Tuhan.
Salat malam yang disebutkan termasuk juga salat tahajud. Kemudian terdapat juga dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berkerumun, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Al-Muzammil ayat 1 dan ayat 2. Ayat di atas Allah memerintahkan juga kepada Nabi Muhammad yang sedang berselimut supaya mendirikan salat pada malam hari. Seruan Allah kepada Nabi Muhammad ini didahului dengan kata-kata hai orang-orang yang berselimut. Kemudian inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih mantap ucapannya. Itu juga terdapat dalam Al-Qur'an surah Muzammil juga ayat 6. Diperintahkan ibadah di waktu malam adalah mengandung hikmah yang sangat besar, diantaranya seperti yang disebutkan pada ayat tadi. Sungguh bangun untuk beribadah di waktu malam lebih kuat mengisi jiwa. Jadi itu termasuk daripada hikmahnya. Kemudian sholat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu dalam surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, washolli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah sholat dengan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena tujuan riya. Dan meskipun ayat tersebut langsung berkaitan dengan ibadah kurban, ayat tersebut juga sering dikaitkan dengan sholat id, baik Idul Fitri apalagi Idul Adha, karena 2 sholat ini merupakan ibadah khusus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian sholat tahiyatul masjid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa id ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiyal lit-taifina wal 'akifina warruka'is sujud. Artinya, ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan, jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang beriktikaf, serta yang rukuk dan sujud. Ayat tersebut menunjukkan perintah untuk orang yang memuliakan dan menjaga kebersihan tempat ibadah, yaitu masjid, untuk orang-orang yang melaksanakan berbagai bentuk ibadah, termasuk juga salat tahiyatul masjid, yang menjadi dasar pentingnya menjaga adab ketika memasuki masjid, termasuk dengan melaksanakan salat tahiyatul masjid tadi sebagai penghormatan. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat tersebut juga menjelaskan pentingnya memakmurkan masjid, yang salah satunya adalah dengan melaksanakan salat di dalamnya, termasuk juga tadi salat tahiyatul masjid, yang merupakan satu amalan untuk memakmurkan masjid karena dilakukan ketika seseorang masuk ke dalam masjid. Kemudian juga selanjutnya salat ghairu muakkad, yaitu salat duha. Terdapat dalam surah
Ad-Duha ayat 1 dan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wad-duha wal laili idza saja, demi waktu duha dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Ayat ini diawali dengan sumpah atas waktu duha, meskipun ayat tersebut tidak secara langsung memerintahkan untuk sholat duha. Para ulama menyebutkan sebagai salah satu isyarat tentang keutamaan waktu duha dan pentingnya memanfaatkan waktu tersebut untuk ibadah, termasuk sholat duha tersebut. Kemudian sholat istisqa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idistasqa Musa liqaumi. Potongan ayat di atas terdapat artinya, ingatlah ketika Musa memohon curahan air untuk kaumnya. Al-Quran Al-Baqarah ayat 60, yaitu sebagai rujukan bahwasanya kita ketika tidak ada turunnya hujan, maka memohon, Nabi Musa ini memohon. Jadi itu salah satu rujukan bahwasanya ketika tidak ada turunnya hujan bisa meminta, baik dengan cara berdoa apalagi dengan cara sholat istisqa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.